Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Air seteguh dalam kolam. Di daerah resapan yang ramah, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Saya Pastor Petrus Suharjono SC mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Pesta Santo Yohanes Rasul dan Penulis Injil, Jumat 27 Desember 2024. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas segala anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Masih dalam suasana sukacita dan kegembiraan Natal,
Semoga damai, sukacita, kegembiraan senantiasa hadir di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di komunitas kita, dan juga di lingkungan di mana saja kita berada. Dan juga selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Yohanes Rasul. Semoga berkat doa dan teladan dari Santo Yohanes semakin meneguhkan kita dalam kesaksian kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai pribadi-pribadi yang beriman, sebagai pribadi-pribadi yang penuh kasih dan kepercayaan. Dan saya juga mengajak kepada kita semua untuk saling terus mendoakan satu sama lain, mendoakan mereka yang sakit segera sembuh, mendoakan mereka yang hari ini akan bepergian, liburan dan lain sebagainya, mengalami sukacita, keselamatan dan kebahagiaan dalam perjalanan dan juga dalam liburan-liburan kemana saja. Dan juga bagi semua orang yang masih tetap harus bekerja, semoga tetap bersukacita, tetap bersemangat dan penuh kebahagiaan dalam upaya untuk senantiasa memuliakan Tuhan di dalam pekerjaannya. Kita saling mendukung, saling mendoakan, saling mengasihi satu sama lain. Dan hari ini kita semua diajak, semua diingatkan supaya kita senantiasa menaruh iman, menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Seperti halnya Yohanes yang berlari dan kemudian masuk ke dalam kubur dan melihat kain kafan dan juga kain-kain yang lain yang terletak di dalam makam yang telah kosong itu, dan kemudian dia menjadi percaya meskipun tidak atau belum melihat Yesus yang menampakkan diri, tetapi ingat dulu apa yang menjadi sabda Tuhan dan kemudian melihat fenomena-fenomena yang terjadi di seputar makam kosong, tetapi kemudian dia lalu percaya. Dan kiranya semangat Petrus untuk senantiasa membuktikan imannya, untuk mencintai gurunya, untuk berlari melihat ke kubur yang kosong, juga menjadi inspirasi dan teladan bagi kita. Semoga kita tidak letih, lesu, loyo dalam hal kehidupan rohani dan iman kita, tetapi senantiasa memiliki antusiasme yang baik, memiliki semangat iman, memiliki semangat cinta kasih, memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk senantiasa menghidupi iman dan kepercayaan kita. Kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Kristus, semoga kita senantiasa memiliki iman yang kokoh, pengharapan yang semakin kuat, dan cinta kasih yang semakin sempurna dalam upaya kita untuk mengikuti Kristus, dalam upaya kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam perjuangan dan pergumulan kita, untuk senantiasa menjadi garam, menjadi terang di dalam kehidupan ini. Kita telah percaya kepada Kristus dan kita diundang, kita diajak, kita dipanggil, kita diutus untuk menjadi saksi-saksi dan pewarta Kristus di dalam kehidupan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus,